Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem gerak pada manusia oleh Mrs. Nur Hikmah, Sarjana Sains. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, "Siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk." Quran Surat Yasin ayat 78-79. Pada materi kali ini, kompetensi dasarnya menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu memahami tulang sebagai alat gerak, menjelaskan kerangka, menjelaskan otot, mengetahui kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Dengan subbab yang pertama, tulang sebagai alat gerak, kerangka, otot, kelainan dan gangguan sistem gerak, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kita masuk di subbab pertama, ya. Tulang sebagai alat gerak, yaitu jenis-jenis tulang. Kita akan bahas tentang jenis-jenis tulang. Yang pertama, jenis tulang itu ada tulang rawan. Di sebelah kiri kalian bisa lihat gambar ya. Tulang rawan ada di bagian mana aja, ya. Jenis dari tulang rawan itu ada 3, hialin, rawan fibrosa, tulang rawan elastis. Masing-masing memiliki cirinya. Yang hialin, dia terdiri atas serabut-serabut kolagen, sifatnya kuat dan elastis. Terdapat di ujung tulang pipa, tulang rawan sendi, tulang trakea, saluran pernafasan, dan tulang rawan iga. Kalau tulang rawan fibrosa, dia dibentuk oleh berkas-berkas serabut. Terdapat di tempat yang memerlukan kekuatan besar seperti tulang gelang panggul dan tulang tempurung lutut. Yang terakhir ada tulang rawan elastis. Dia berwarna kuning karena mengandung banyak serabut kuning. Terdapat pada cuping hidung, saluran eustachius, dan daun telinga. Di situ ada ya tulang paha. Contoh dari tulang rawan itu ada tulang rawan hialin ada di bagian tulang kering sama tulang paha. Terus ada tulang rawan fibrosa juga. Selanjutnya, dari jenis tulang, selain tulang rawan, ada juga tulang keras di bagian kiri. Kalian bisa lihat ya. Ya, termasuk tulang apakah gambar berikut ini? Di situ ada tulang pipi, tulang pendek, dan tulang pipa. Ini adalah contoh-contoh dari tulang keras. Tulang pipa, dia terdapat pada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis. Sedangkan untuk tulang pipi, dia terdapat pada tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang dada. Untuk tulang pendek, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Selanjutnya ada sendi. Sendi terdapat 3 macam. Yang pertama, sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi mati terdapat pada tengkorak, sendi kaku terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Untuk sendi gerak, dia ada 5 macam. Yang pertama, sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, yang keempat sendi geser, dan terakhir ada sendi pelana. Untuk sendi peluru, dia gerakannya ke segala arah, ada di antara tulang paha dan tulang gelang panggul, dan antara tulang lengan dan tulang gelang bahu. Untuk sendi engsel, dia gerakannya ke satu arah. Dia ada pada siku, lutut, jari-jari tangan, dan jari-jari kaki. Untuk sendi putar, yang gerakannya berputar, yaitu persendian pada ruas tulang leher pertama dan
ruas tulang leher yang kedua. Kalau geser, gerakannya satu bidang atau bergerak bergeser. Dia ada di pergelangan kaki. Untuk sendi pelana, gerakannya samping kanan dan samping kiri. Dia ada di ibu jari tangan. Selanjutnya ada fungsi rangka, ya. Di situ ada gambar rangka, rangka manusia, ya. Rangka manusia itu dia punya fungsi yang pertama, penegak dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ tubuh yang lunak. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot rangka. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah. Dan yang kelima adalah alat gerak pasif. Kemudian ada otot. Kalau gambarnya kurang jelas, kalian bisa lihat ke buku paket ya. Di situ ada struktur otot ya. Otot itu ada 3 macam. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Ciri-cirinya, bentuknya ya, bentuk otot polos itu gelendong. Ya, intinya ada satu. Kemudian sifat gerakannya itu tidak sadar, ya. Lokasinya itu ada di dinding organ dalam seperti usus, pembuluh darah, saluran pencernaan. Untuk otot lurik, dia bentuknya seperti tabung, ya. Intinya banyak, ya. Lokasinya itu dia ada di otot yang melekat pada rangka. Untuk otot jantung, bentuknya dia seperti silinder bercabang, intinya juga banyak. Lokasinya ada di dinding jantung. Sekian ya untuk hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita masuk di pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.